Halo pemirsa, hari ini 25 Juli 2020. Saya berada di eh, Bank Sampah Seraya Makarya. Sesaat lagi akan diadakan acara sosialisasi eh, yang diselenggarakan Bank Sampah Seraya Makarya bekerjasama dengan Pegadaian dan Universitas Jenderal Sudirman. Untuk singkatnya bisa kita lihat video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas izinnya kita bisa berkumpul di aula ya. Ini aula ya, saya sebut aula Bank Sampah Serayan Makarya yang luar biasa ini. Ini dari tahun 2019 nih Bu Suci. Waktu itu. Terima kasih Mbak Nindi atas kesempatan yang telah diberikan. Yang terima kasih juga Ibu Suci atas penyelenggaraan acara ini dan Bu Rini, Pak Rashid nih Pak, ya dari Pak dosen nih. Sebenarnya saya agak ini ya, karena di sini sebenarnya ada atasan saya ini Pak Adam ini yang lebih paham, tapi katanya biar saya belajar ngomong gitu. Jadi ya enggak apa-apa lah, saya ngomong gitu. Saya akan sedikit bercerita tentang Pegadaian gitu. Sebelumnya sudah kenal dengan Pegadaian. Kalau Bu Suci saya yakin sudah kenal, bajunya juga Tegade. Bapak juga Tegade. Kalau yang lain Ibu, sudah kenal dengan Pegadaian belum Bu? Belum nggih. Belum pernah ke Pegadaian? Belum. Pernah. Kalau tidak salah tadi saya dengar Ibu temannya Bu Yuli ya Bu ya. Cihonje. Ya, saya dulu pernah ke Cihonje Bu. Saya pernah ke Cihonje itu literasi juga tentang tabungan emas ke ibu-ibu apa namanya itu yang kerja di luar TKW. Ya, PMI ya. Oh PMI ya. Oke, itu dulu. Nah, belum kenal sama Pegadaian ya. Ya udahlah. Tak kenal kan maka tak sayang ya. Jadi Pegadaian itu mengatasi masalah tanpa masalah. Nah, Bu, saya baru mau bilang itu, Bu. Ternyata sudah lebih paham, Bu. Iya, itu. Pegadaian itu slogannya mengatasi masalah tanpa masalah. Kenapa mengatasi masalah tanpa masalah? Karena kalau Anda punya masalah, datang ke Pegadaian, insya Allah kita bantu untuk menyelesaikannya. Iya, masalah apapun, Bu. Asal jangan curhat. Oh tapi sering Bu, nasabah kita juga sering curhat kok Bu di kantor itu. Saya ini begini mas, begini mas. Jadi kadang-kadang satu nasabah itu bisa 20 menit, 30 menit karena beliaunya curhat dulu. Tapi kan kita tetap ya ngobrol gitu kan. Ya. Seperti itu. Nah, Pegadaian itu sudah berdiri sejak tahun 1901. Dulu pertama kali berdiri itu di Sukabumi. Nah, produknya Pegadaian pasti saya yakin nggak asing lagi buat Bapak dan Ibu itu adalah Gade. Gade itu menitipkan barang, bukan menitipkan barang ke penyedia jasa ya dalam hal ini Pegadaian, lalu nanti mendapatkan uang pinjaman. Jadi secara gampangannya, ibu bapak silahkan main mampir ke Pegadaian, barangnya dititipin nanti pulang tak sangoni. Oh, ini, lah ini. Malah saya niatnya nanti Bu kalau udah umur 50-an, saya mau nitipin istri ditukar sama 25-an dua nggak apa-apa deh Bu. Wah, jangan. Seperti itu ya. Kalau dulu itu gade aja. Kalau dulu itu antriannya bisa sampai panjang gitu dari depan pintu sampai pintu gerbang. Karena dulu bawanya jarit, dandang, rantang, piring, gelas ya walaupun saya cuma dapat ceritanya sama ngeliat fotonya aja karena saya dulu nggak ngalamin kan saya kan masih anak kecil. Kalau ini mungkin Bapak Adam mungkin sudah mengalami dulu ya Pak ya. Nah itu dulu. Tapi sekarang Pegadaian itu sebenarnya produknya banyak. Produknya itu banyak diantaranya kita ada produk untuk pembiayaan mikro untuk yang punya usaha itu kita ada.
namanya kreasi. Untuk yang ingin pergi haji, kita juga ada produknya namanya Harum Haji. Nah, tapi yang saya ingin jelaskan itu bukan untuk yang mikro. Yang mikro nanti mungkin kalau ada yang ingin bertanya saya jelaskan bisa. Tapi kali ini saya akan menjelaskan produk pegadaian untuk investasi. Apa sih investasi itu? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa bantu saya jawab? Apa sih investasi itu? Dalam? Nitip modal, menyimpan modal, investasi. Investasi. Ayo. Simpanan jangka panjang, boleh. Investasi, nitip modal, boleh. Investasi itu adalah intinya investasi itu adalah bagaimana kita menyisihkan sebagian uang kita untuk pegangan kita di masa depan. Contoh investasi itu banyak. Beli tanah, properti, rumah, tanah. Ya. Terus deposito, kalau di bank itu banyak ini ya, deposito. Lalu ada juga saham investasi. Reksadana, nah itu berarti sudah pernah dengar tentang reksadana ya Bu ya? Oh, sudah punya reksadana, alhamdulillah. Enggak apa-apa Bu, saya juga punya reksadana Bu. Deposito punya Ibu? Oh, enggak ya. Nah, kalau kadang-kadang ada masyarakat itu yang ini Mas investasi satu lagi, apa itu? Anak. Tapi benar sih, anak itu investasi ya Bu ya. Benar, untuk masa depan itu. Nah, di Pegadaian kita juga punya instrumen investasi yang kami sebut sebagai mulia atau emas. Investasi di Pegadaian itu dengan emas. Kenapa emas? Pada punya emas kan, Gi? Ibu-ibu pasti punya emas. Walaupun sedikit. Pasti punya emas, walaupun itu perhiasan. Kalau orang-orang tua dulu itu, punya emas itu ada tujuannya. Karena emas itu zero inflasi, atau emas itu tidak terganggu oleh yang namanya inflasi. Nah, inflasi itu apa? Inflasi itu adalah penurunan nilai uang. Contohnya, kalau dulu 100.000 bisa buat beli jeruk, apel, mangga. Satu ranjang penuh, ya. Banyak isinya. Tapi mungkin saat ini 100.000 paling-paling buat beli jeruk. Itu pun setengah ranjang. Nah, itu contohnya inflasi. Nah, emas itu tidak terganggu dengan adanya inflasi. Makanya emas itu sering disebut menjaga nilai kekayaan. Contohnya apa? Saya punya buktinya. 1 dinar dari zaman Rasulullah dulu itu harga kambing itu adalah 1 dinar. 1 dinar bisa untuk membeli kambing. Saat ini 1 dinar pun cukup. 1 dinar itu 4,25 gram, emasnya 22 karat. Harganya kalau diuangkan, dirupiahkan kurang lebih 3,2 juta sampai 3,3 juta. Cukup nggak buat beli kambing? Cukup. Nah, dari 1.500 tahun yang lalu sampai saat ini, dinar masih bisa untuk membeli kambing. Coba kalau dulu, misalkan dulu kambing katakanlah 1 dinar dirupiahkan 500.000. Disimpan uang aja 500.000 sampai tahun 2020 sekarang. Bisa nggak buat beli kambing? Nggak akan bisa. Bahkan yang anakan itu cempe aja nggak bisa. Mungkin kalau sate kambing masih cukup ya. Kan katanya mending tuku sate timbang tuku weduse. itu yang namanya inflasi. Nah, emas tidak terganggu oleh inflasi. Makanya kita sering sadar bahwa harga emas itu naik terus. Harga emas itu naik ke puncak gunung terus. Nah, terakhir harga emas berapa coba Ibu? Kemarin itu sudah menyentuh angka 999.000 rupiah. Emas murni 24 karat. Itu 1.000 rupiah lagi sejuta. Itu emas. Padahal saya kemarin itu ya baru menerima buyback. Jadi orang beli emas, nyimpan emas lalu dijual kembali. Beliau itu beli tahun 2005 ya kalau nggak salah. 2000 sampai 2005 itu belinya. Itu di harga masih 125.000 per gram. 125.000, beliau punya 10 gram, dulu 1.250.000. Begitu dijual, udah 10 kali lipatnya. Sekarang, udah 900.
hampir ya 9 kali lipat, hampir 10 kali lipatnya itu inflasi. Nah, itu keuntungan yang lain kalau kita berinvestasi emas. Nilainya akan terus naik. Keuntungan yang lain tadi juga sudah saya sebutkan, menjaga nilai kekayaan kita. Seperti itu. Nah, jadi banyak financial planner yang bilang kalau emas itu, dengan kita berinvestasi emas itu, kita membeli masa depan dengan harga sekarang. Jadi kita beli masa depan kita menjaga masa depan kita dengan harga saat ini. Itu emas. Nah, emas itu macam-macam ya. Ada yang perhiasan, ada yang emas 24 karat tadi. Kalau ibu-ibu biasanya perhiasan ya Bu ya. Nah, perhiasan yang banyak renteng ya, kalau punya gelang dari ujung sampai ujung. Nanti kalau lagi arisan, hai ibu-ibu gitu ya. Pamer ya. Kalau lagi ngomong, ya. Kalau lagi ngobrol sama temennya, iya kayak gini. Padahal ini pamer cincin yang gede di sini gitu. Itu biasanya ya. Tapi kalau perhiasan dikatakan butuh. Dikatakan penting. Karena itu salah satu investasi juga. Dan penting juga untuk kecantikan ya Bu ya. Menambah nilai, menambah kepedean ya, tingkat kepedean ya katanya ya. Nah, tidak masalah menyimpan emas dalam bentuk perhiasan, itu pun boleh. Tapi kekurangannya apa? Kalau kita menyimpan emas dalam bentuk perhiasan dibandingkan dengan emas dalam bentuk batangan. Kalau emas perhiasan itu nanti akan ada penurunan nilai. Coba aja Ibu, saya tanya jujur deh Bu. Kalau Ibu beli emas perhiasan, cincin katakanlah, waktu dijual lagi harganya turun dah Bu? Turun pasti. Turun kan? Pasti alasannya ini karena administrasi, ini karena pengurangan gramnya berkurang katakanlah katanya. Ini terus kadang-kadang lagi ada yang alasannya rusak, bengkok, ongkos cetak yang paling ini ya kan? Nah, tapi kalau emas 24 karat itu nggak ada yang kayak gitu. Nggak ada yang akan bilang bahwa ini gramnya berkurang, enggak. Ini karatnya berkurang, apalagi itu, nggak mungkin. Emas 24 karat. Itu keuntungannya kalau kita berinvestasi emas dengan emas batangan. Walaupun kalau buat ibu-ibu ya, emas perhiasan ya boleh. Saya juga seneng kok kalau lihat perempuan pakai emas perhiasan itu, cantik jadi kelihatannya itu. Kalau jarinya pakai cincin gitu manis gitu. Apalagi kalau saya pasangin cincinnya di jari manis gitu. Seperti itu. Nah, keuntungan emas yang lain itu apa? Nah, emas itu mudah disimpan. Bapak sama Ibu pasti nggak akan sadar kalau saya dari tadi itu bawa emas, Bu. Nah, Bapak Ibu nggak akan tahu. Saya bawa emas itu 100 gram. Ini. 100 gram. Kalau sekarang harga 999.000, berarti kalau kali 100, 99.900.000 ini. Kalau saya bawa 99.900.000, saya masukin kantong kelihatan ya. Nggak cukup juga sih sebenarnya kalau 99 juta. Tapi saya bawa satu batang ini dengan harga 99.900.000, nggak ada yang tahu kan, dan nggak ada yang sadar. Karena gampang banget disimpan. Taruh di kantong nggak ada yang tahu. Kalau handphone taruh di kantong masih kelihatan yang gembung ya. Kalau ini enggak. Emas. Monggo, mau dipegang dulu enggak apa Bu? Nah, dipegang itu sambil sholawat, sambil berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, mudah-mudahan bisa punya. Gitu ya. Ya, iya Bu, ada juga doanya itu Bu. Mudah-mudahan suami saya termasuk golongan suami yang mulia, berhati mulia, dan membelikan saya logam mulia yang banyak. Amin. 1 ons itu Bu, 100 gram. Itu. Yang dari Swiss. Oh ya, ada. Kan macam-macam, emas itu macam-macam. Ada yang cokim, ya itu antam. Ada yang cokim, ada yang antam, ada yang UBS. Kalau itu UBS kebetulan yang saya bawa Bu. Itu ya, emas mudah disimpan. Tadi sudah saya contohkan ya, nggak akan kelihatan. Nah, yang lain keuntungannya apa? Emas itu mudah didapatkan. Bisa beli di mana aja, di toko, di Pegadaian juga bisa. Kalau misalkan beli di cash di Pegadaian juga ada, di angsur juga bisa lewat Pegadaian. Boleh seperti itu. Nah,
Selain itu, emas itu harganya stabil. Kalau tadi sudah saya jelaskan, emas itu harganya stabil, lalu mudah dijual, mudah dicairkan. Emas itu liquid. Sifat emas itu liquid. Kalau kita berinvestasi dengan tanah, properti, pernah enggak Bapak Ibu menjual tanah, sekarang mau dijual, besoknya laku? Nggak ada ya, belum ada yang kayak gitu ya. Sekarang lagi dijual nih, saya jual ini, besoknya laku. Nggak ada ya. Padahal kalau emas, saya mau jual. Datang ke Pegadaian, 5 menit kemudian, ini uangnya, Bu. Datang ke toko emas, 5 menit kemudian, ya ini uangnya. Emas itu liquid. Mudah untuk dijual. Ya, nggak apa-apa dipoto. Nanti kan, insya Allah lama-lama kan punya ya. Oke, tapi sih alhamdulillah cukup emas. Terima kasih ya suamiku saya. Iya, seperti itu nanti ya status-statusnya. Nah, terus keuntungan emas yang lain itu apa sih? Emas itu sebenarnya menghindarkan kita dari sifat sombong. Karena kalau kita punya emas 100 gram, kita punya emas 1 kilo, 2 kilo, nggak mungkin kita pamer ke tetangga. Nggak mungkin kan tiba-tiba, Jeng, aku punya 1 kilo, ya. Aku punya 2 kilo, iya, besoknya hilang itu. Itu ya kan? Nah, tapi kalau kita punya mobil baru, katakanlah Fortuner keluaran terbaru, ya. Kita keluar rumah juga kacanya bakal dibuka sambil, hai, ya. Pamer, ya. Hai, ya. Kita punya rumah bagus kelihatan. Tapi kalau kita punya investasi dengan emas, kita punya emas batangan 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo, nggak akan kelihatan. Malah justru kita takut juga ngeliatin orang, ke orang nggak mungkin juga gitu kan. Itu keuntungannya, berinvestasi emas. Nah, di Pegadaian, kaitannya dengan investasi emas itu ada berbagai macam. Boleh dibeli dengan cash. Langsung datang ke Pegadaian Galeri 24, kalau di sini ada di Purwokerto, di cabang Purwokerto di Jalan Jenderal Sudirman, itu untuk pembelian cash di situ. Kalau mau diangsur sedikit demi sedikit, itu bisa langsung ke kantor Pegadaian. Bilang aja, saya mau investasi mulia, emas, seperti itu. Nah, itu boleh diangsur sedikit demi sedikit setiap bulan. Harganya pun kalau untuk angsuran itu tetap sama. Kan tadi saya sudah bilang, membeli masa depan dengan harga sekarang. Jadi artinya, belinya sekarang, ya harganya hari ini. Bulan depan mau naik, bulan depannya naik terus, ya nggak ada urusan. Itu sudah harga patokan, sudah paten. Itu kalau diangsur di Pegadaian. Jadi, di Pegadaian itu tidak ada istilahnya gambling. Gambling ya, istilahnya gambling. Kalau misalkan gambling itu kan, kita membeli dengan angsuran sedikit demi sedikit, tetapi belum dibelikan emasnya. Nah, tapi kalau di Pegadaian itu kita sudah sediakan emasnya. Kita sudah ada emasnya. Jadi, saat ada nasabah yang membeli, ya itu sudah milik si nasabah itu saat melakukan perjanjian. Nah, investasi emas yang lain di Pegadaian itu ada yang murah, yang mudah, dan lebih merakyat ya kalau saya katakan itu adalah tabungan emas. Nah, ini tabungan emas. Sudah punya tabungan emas Bapak Ibu? Nabung sendiri ya. Sudah punya tabungan emas? Sudah ada yang belum. Ibu ini sudah Ibu. Nah, yang belum, amin, mudah-mudahan nular semua, amin. Tabungan emas itu sebenarnya sama dengan tabungan-tabungan biasa di bank itu. Prinsipnya sama. Kita dipegangi buku tabungan, di dalamnya pun ada saldo. Nah, di dalamnya ada saldo. Tapi bedanya, kalau tabungan biasa, saldonya itu uang. Tapi kalau tabungan emas, saldonya gram emas. Jadi kalau di tabungan emas, ketika kita nabung misalkan, harga hari ini kan 999. Kita nabung 1 juta. Nah, itu dapatnya 1 gram. Akan tertulis di tabungan emas itu 1 gram. Bukan nominal uangnya yang 1 juta itu. Kalau di bank kan nominal uang 1 juta. Nah, kalau di tabungan emas itu 1 gram. Jadi, pada saat nabung, langsung dikonversikan ke emas. Gitu. Jadi,
kalaupun nanti ada kenaikan emas, ya kita sudah tahu bahwa emas kita itu sekian gram, ya nggak mungkin berubah. Seperti itu. Ya, saat kita nabung langsung nilainya segitu. Itu. Nah, untuk biaya pembuatannya sendiri itu 50.000. 30.000 untuk biaya pemeliharaan selama 1 tahun. Ya, jadi administrasi 1 tahun itu 30.000. Lalu untuk 10.000 untuk pencetakan buku dan 10.000 lagi untuk saldo awal. Saldo awal itu 0,01 gram. Jadi nabungnya itu 0,01 gram. Nabungnya 10 ribuan boleh. Mau kapanpun, mau berapapun boleh. Mau setiap hari, setiap minggu, setiap bulan boleh. Nggak apa-apa. Nah, kebetulan kalau ini atasan saya, Pak Adam ini, nabungnya itu setiap 12 jam sekali. Sehari 2 kali beliau nabungnya itu. Tapi 10.000 gitu. Jadi kalau habis makan ada kembalian 10.000 buat apa ya? Oh, nabung aja gitu. Ini beliau ini. Karena ini kebetulan belum nikah ini ibu-ibu, kalau ada yang ini. Nah, ini kalau ada putrinya yang ini boleh nih. Promosin orang ya, padahal dirinya sendiri belum loh. Ya, itu untuk tabungan emas nih. Nah, tabungan emas ada pertanyaan, bisa diambil nggak Mas uangnya? Boleh. Tabungan emas walaupun sudah menabung di sini, kalau mau diambil dalam bentuk uang silahkan. Boleh diambil dalam bentuk uang, boleh diambil dalam bentuk emas batangan seperti ini. Kalau diambil dalam bentuk uang, boleh kapanpun. Nah, diambil dalam bentuk uang ya minimal sudah punya saldo 1 gram. Kalau dalam emas ya sama sih sebenarnya. Cetakan karena kan cetakan paling kecil itu 1 gram. Sebenarnya ada sih yang 0,5 gram tapi kan kecil banget, kasihan biaya cetaknya yang terlalu mahal kalau misalkan dicetak ya. Seperti itu. Itu tentang tabungan emas. Nah, jadi tadi sudah saya sampaikan kan, untuk pembukaan tabungan emasnya itu 50.000 ya, untuk pembukaan tabungan emasnya sudah ada saldonya 0,01 gram. Tapi khusus untuk mitra ya Mbak ya, untuk mitra Bank Sampah Serayan Makarya itu kami berikan gratis pembukaan. Jadi setornya 50.000 akan masuk ke saldo 50.000 itu semua. Jadi untuk biaya pembukaan dan administrasi selama 1 tahun ke depan sudah kita gratiskan. Nah, seperti itu. Itu tadi pesan dari pimpinan saya, karena beliau semangat banget dengan adanya program bank sampah ini. Beliau itu memang sangat concern dengan clean ya, dengan kebersihan lingkungan gitu-gitu. Jadi udah kita kasih ya. Jadi tadi saya dipesanin untuk berikan tabungan gratis kepada mitra-mitra bank sampah Serayan Makarya ini. Seperti itu spesial. Seperti itu. Nah, mungkin untuk penjelasannya seperti itu dari saya. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Bapak-bapak ibu yang mau nanya mungkin minimal tabung. Nggih. Minimal tabung. Dari angin. Tanya ya Pak. Nggih. Mohon maaf sambil mewakili pertanyaan. Boleh, Bu. Yang pertama, jasanya. Apakah tabungan emas sama dengan yang bank konvensional, ada jasanya, atau tetap seharga yang kita nabung? Yang kedua, minimal kita menabung berapa? Apakah ada nominalnya, kemudian bisa titip bank sampah atau bisa langsung aja bulan? Oh ya. Ya, terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu Rini atas pertanyaannya ya. Ya, untuk minimal nabung ya Bu, minimal nabung itu 0,01 gram kurang lebih kalau saat ini itu 10.000. Ya, jadi kita bulatkan aja 10.000, sebenarnya sih 9.000 sekian gitu. Tapi kita bulatkan, jadi minimal nabungnya 10.000. 10.000 rupiah dan kelipatannya, seperti itu. Tapi tidak ada batasan berapa, silakan lah. Gitu.
Tapi minimal 10.000, kapanpun boleh, Bu. Dan dimanapun sebenarnya bisa, mau ke Pegadaian, mau lewat bank sampah di kolektif di sini juga bisa, atau misalkan Ibu mau nabung lewat aplikasi Pegadaian Digital Service bisa, atau mau lewat ATM juga sudah bisa, Bu, sekarang untuk nabung. Nanti transfer ke virtual account. Iya, transfer ke virtual account-nya Pegadaian. Ya, diinstal dulu nama aplikasinya Pegadaian Digital Service. Seperti itu. Terus tadi apa lagi, Bu? Oh, jasa. Ya. Untuk tabungan emas itu sendiri, kalau jasa di bank itu bunga ya, Bu ya. Kita dapat bunga dari bank yang sebenarnya bunga itu dipakai juga untuk bayar administrasi, gitu kan. Nah, untuk di tabungan emas itu sendiri tidak ada bunga yang seperti di bank itu, tapi keuntungannya adalah dari kenaikan harga, Bu. Kenaikan harga emas. Saya pertama kali nabung emas itu di harga 780.000. Sekarang sudah harga 900-an. Nah, itu kan sudah ada keuntungannya. Memang investasi emas itu, ya betul Bu, itu. Memang investasi emas itu bukan investasi jangka pendek. Investasi emas itu adalah investasi jangka panjang. Minim itu 3 tahun. Kalau 3 tahun kita sudah kerasa bedanya. Kita sudah kerasa manfaatnya. Seperti itu. Dalam? Ya, di gini-gini sudah ada bobotnya, Pak. Karena kalau ini, ya contoh inilah, Pak. Dulu kecil, Pak. Oh, hampa. Belum ada. Ya. Mungkin seperti itu, Bu. Seperti itu. Nah, terus biayanya, kalau biayanya tadi sudah saya jelaskan, 30.000 untuk biaya pemeliharaan selama 1 tahun. Ada, Bu, di situ. Silakan, ada yang ditanyakan lagi, Ibu? Mau? Oh. Oh. Oh ya. Jadi untuk biaya administrasinya di Pegadaian itu 30.000 dan dibayarkan 1 tahun sekali, Bu. 1 tahun sekali untuk tabungan emas. Jadi kalau di tabungan bank itu kan tiap bulan ya, Bu ya. 15.000 ya. Iya. Habis ya. Ya, kalau di bank seperti itu, nanti lama-lama habis karena kepotong administrasi. Nah, kalau di Pegadaian kan tadi sudah dibayarkan 1 tahun ke depan. Nah, jadi kalau Ibu saldonya di situ katakanlah 1 gram, ya tetap akan 1 gram, Bu. Tidak dipotong. Kecuali sudah waktunya pembayaran administrasi. Jadi misal bulan Juli ini, kan bayar administrasi sudah selama 1 tahun. Nah, jadi selama 1 tahun ke depan, kalaupun tidak diisi juga nggak hilang. Kalaupun hanya 1 gram, terus belum diisi lagi selama berbulan-bulan, itu nggak hilang. Tapi nanti Juli tahun 2021, waktunya pembayaran administrasi akan dipotong senilai 30.000. Itu. Tapi tahun depan. Seperti itu. Iya, setiap tahun itu membayar administrasi yang 30.000 itu, Bu. Kalau diibaratkan per bulan sekitar 2,500. Kalau dijatuhkan per bulan. Ini kan setahun. Nah, Ya, tapi langsung 1 tahun, motongnya langsung 1 tahun. Tapi dari tahun 2018, dari tahun 2019 itu di harga masih 800, sekarang 2020 harganya sudah 900. Jadi udah ada keuntungan 100.000 untuk bayar administrasi itu juga sudah bisa, Bu. Jadi sebenarnya istilahnya seperti tidak kerasa kalau kita itu dipotong dengan biaya administrasi. Karena kepotongnya paling 0,0 sekian aja. Seperti itu. Ada lagi yang ditanyakan? Monggo, Pak.
Oke, terima kasih Pak. Untuk tabungan emas dicetak emas batangan seperti ini, Pak, maksudnya kan, itu boleh, bisa. Boleh. Yang penting disisakan 0,01. Minimal cetak berapa gram? Ya, betul Pak. Minimal nyetak itu 1 gram. Sampai ya, monggo kalau misalkan saldonya berapa ada silahkan. Tapi ya minimal ditinggal di saldo itu 0,01 gram. Seperti itu. Nah, untuk pencetakannya. Nah, untuk kalau harganya turun, jadi kalau di buku tabungan itu kan terteranya atau tertulisnya itu saldo emas. Milik kita 1 gram emas. Jadi kalau harganya turun, saldo kita kan 1 gram. Jadi tetap 1 gram. Tidak akan diturunkan. Jadi tetap. Nah, cuma kitanya sendiri yang harus memanage. Nah, saat emas sedang turun, berarti ya nggak usah diapa-apain. Tapi itu adalah saatnya kita nabung. Nabung yang banyak. Nah, seperti itu mumpung murah. Nah, nabung yang banyak. Tapi kalau nanti pas emasnya lagi tinggi-tinggi, nah mungkin kita bisa berpikir untuk kita jual. Tapi kalau misalkan pun punya tabungan emas, butuh dana, sebenarnya nggak dijual nggak apa-apa sih, bisa digadaikan. Langsung dari aplikasi Pegadaian Digital tadi, gadai tabungan emas itu bisa langsung. Bahkan malam-malam pun boleh, bisa, nggak masalah itu. Jadi kalau untuk tabungan emas ini sebenarnya sama dengan kalau kita punya emas nih Pak. Saat kita punya emas batangan 24 karat pun, kalau harga sedang turun, artinya nilai yang ini juga akan turun. Tapi selama saya nabung emas itu, saya belum pernah mengalami yang turun sampai drop banget, itu belum. Karena terakhir itu yang saya tahu datanya itu tahun 2013. Itu memang lagi turun-turunnya saat itu, 2013. Tapi setelah itu naik terus. Saya di tahun 2016 itu beli emas 24 karat itu harga 580. Sekarang sudah harga 900, lumayan kan ya. Tapi ya niatnya nggak saya jual karena memang mau saya pakai buat mahar. Jadi nggak saya jual. Nah, itu. Jadi kalau harga sedang turun, saran dari saya jangan diapa-apakan. Justru kita nambah tabungan. Tapi saldo nggak akan berubah, Pak. Ya, karena di saldo tabungan emas itu kan bobotnya sudah tertera. Jadi kalau Bapak sudah punya saldonya itu 10 gram, kalaupun harganya agak turun, ya saldonya tetap 10 gram. Dicetak tetap 10 gram. Nggak mungkin nanti saldo di sini 10 gram, dicetak jadinya cuma 9 gram, ya itu namanya curang nanti. Siap, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Seperti itu. Nah, ada lagi? Betul. Betul, Bu. Ya, boleh, Bu. Kalau sudah 2 gram, kita mau ambil 1 gram dalam bentuk emas, silahkan, boleh. Kalau mau lebih praktis lagi, lewat Pegadaian Digital Service, Ibu order cetak emas. Nah, nanti datang ke Pegadaian itu tinggal sudah dicetak gitu. Itu cetaknya berapa hari? Terus kan biasanya biaya cetak itu kan ada administrasinya. Iya. Itu biaya administrasinya kita dari saku kita atau motong dari tabungan emas. Nah, untuk cetaknya itu sendiri kurang lebih 1 bulan. Karena kita kan nyetaknya ke Antam. Nah, tergantung di Antam lagi banyak orderan atau enggak kan. Kurang lebih sih biasanya 1 bulan, dan biaya cetaknya sendiri itu antara 60 ribuan sampai 300 kalau nggak salah, itu yang nominal gede. Itu seperti itu. Nah, untuk biaya cetak itu sendiri dibayarkan cash, boleh, atau dipotongkan dari, kalau misalkan order cetak dari Pegadaian Digital Service itu langsung dipotong dari saldonya.
senilai 60.000 misalkan. Tuh, langsung dipotongkan seperti itu. 1 gramnya 60.000. Nah, itu saya lupa, Bu, jujur saja. Tapi kurang lebih segitu. Kali cetak. 1 gram, 1 kali cetak itu 60.000 kurang lebih. Jadi misalnya 10 gram. Kalau 10 gram itu 100 sekian, Bu. Iya, beda soalnya sesuai dengan denomnya, Bu. Sesuai dengan gramnya berapa, seperti itu. Ada lagi yang ditanyakan? Boleh, bisa Pak. Diambil dalam bentuk uang bisa, kapanpun boleh. Seperti itu. Kalau oh, minimal endapannya di situ, Nggih. Minimal endapannya di situ. Oh iya ini. Ini ada informasi biaya cetak ini. 1 gram itu 85.000, 2 gram 86.000, 5 gram 127, sampai yang paling mahal itu 100 gram 632.000. Jadi kalau yang mau punya 100 gram ini, kalau sudah punya tabungan emas, dicetak biayanya 600.000. Nah, tadi pertanyaannya limitnya, Pak. Kalau untuk limit, minimal tinggal di saldo di tabungan emas itu minimal saldo 0,01 gram. 10.000 minimal. Nah, kalau maksimalnya monggo. Kita membuka seluas-luasnya untuk tabungan emas ini, berapapun silahkan, Pak. Gitu. Karena kemarin juga, kemarin itu ada orang mana ya? Solo apa Jogja, saya lupa itu. Beliau itu nabung, dan total tabungan saldonya itu sudah 3.800 gram. Ya, 3,8 kilo tabungannya sudah. Karena beliau memindahkan deposito, Bu. Beliau paham bahwa nilai uang ini semakin lama semakin turun terus. Beliau mencari yang liquid dan nilainya naik. Nah, beliau pindahkan. Saldo depositonya dipindahkan ke tabungan emas. Tapi tabungan emasnya tetap ringan kok, Bu, segini-gini aja. Maksudnya nggak yang langsung jadi berat banget, enggak. Tetap aja segini. Saldonya yang tulisannya panjang, 3.800. Seperti itu, ada yang ingin ditanyakan lagi? Nah, sepertinya cukup nggih, sudah tidak ada yang ditanyakan. Ya, nanti kalau misalkan... Oh ya, untuk tabungan emas ini sendiri, Bu, kenapa tadi saya katakan di Pegadaian itu bukan investasi abal-abal, bukan investasi yang gambling, karena kita itu sebenarnya sudah punya fisiknya. Fisik emasnya itu sudah ada. Di kantor pusat di Jakarta sana, di kantor pusat Pegadaian itu sudah ada fisik emasnya. Tinggal kalau misalkan Bu Rini nabung, atau Pak Rasid nabung, atau Bu Suci nabung gitu, nanti dicuilin gitu. Oh, ini Bu Rini nabung 1 gram, ya dicuilin 1 gram. Oh, ini punya Bu Rini gitu. Jadi kita punya bongkahan emas ya. Seperti itu. Seperti itu ya untuk tabungan emas. Jadi mungkin cukup nih penjelasan dari saya tentang nggih, Pak, silakan. Yang aplikasinya itu sekarang terdaftar di HP yang lama. Itu dari HP. Oh, enggak, langsung aja, Pak, login lagi. Ya. Ya. Itu boleh di login di handphone manapun, enggak apa-apa. Seperti itu, nggih. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menjelaskan sedikit tentang tabungan emas. Nanti kalau misalkan memang mau ngobrol-ngobrol lebih lagi, nanti bisa hubungi Bu Suci dan Mbak Nindi nanti ya, untuk tabungan emasnya. Dan silakan yang ingin membuka langsung silakan, kita berikan free, gratis untuk pembukaan. Tadi 50.000, langsung dapat saldonya juga 50.000. Padahal biasanya 50.000 dapatnya 10.000 karena kepotong administrasi. Tapi ini kita berikan gratis untuk biaya-biaya pembukaannya. Nah, seperti itu, Ngi. Jadi kalau ada yang bertanya, kapan sih waktu yang tepat untuk berinvestasi, Mas? Sekarang, benar. Waktunya kapan ya? Sekarang. Jangan nunggu turun, jangan nunggu naik. Kalau nunggu turun, nggak turun-turun, duit kita kepake. Apalagi kalau nunggu naik.
nanti aduh naik gitu terus ya. Seperti itu nggih. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Nindi. Akhir kata, apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong buat Mas Rizal. Mungkin dari Mas Adam mau sedikit cerita. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tambahan sedikit aja ya, yang Bapaknya tadi menanyakan kan terkait aplikasi tadi di PDS itu kan. Nah itu di aplikasi juga itu Pak, itu harga emasnya juga update setiap hari. Mungkin tambahan saja buat Bapak Ibu semua yang mungkin saatnya nabung kapan, itu kan bisa dilihat secara up to date di aplikasi itu harian akan terus berubah. Jadi itu harga mulai dari 1 gram sampai 1 kilo ada semua rinciannya. Dan itu juga per tanggal berapa, per hari itu juga update. Jadi setiap hari selalu diupdate dan jadi Bapak Ibu semua tahu kapan saatnya saya nabung, kapan saatnya saya jual. Tambahan sedikit juga, kalau misalnya untuk diuangkan, itu kan kalau misalnya diuangkan apabila di buyback itu saldonya Bapak Ibu kan akan berarti kita hilang ya. Misalnya tadinya 2 gram, saya cairin 1 gram, kan saldonya berkurang jadi 1 gram. Mungkin yang masih kayaknya eman-eman untuk nanti saya nabung lagi kayaknya berat nih karena harganya kan cenderung naik. Bisa juga opsinya digadai Bu. Jadi saldonya tetap cuma hanya di lock saja sejumlah saldo yang digadaikan. Mungkin gambarannya mungkin tadi saldonya 2 gram kan, Mas saya butuh uang tapi saldonya kan itu hilang ya. Nanti kalau saya nabung lagi takut harganya nanti tinggi, bisa digadai. Jangka waktunya juga sampai 4 bulan bisa. Nah, nanti ketika memang sampai jatuh tempo udah bayar lagi nanti saldonya dikembalikan lagi. Jadi saldonya utuh lagi 2 gram. Jadi nominalnya sama seperti saat awal sebelum digadai tadi. Sebagai tambahan saja. Itu juga prosesnya cepat, bisa datang ke kantornya Pegadaian atau dari aplikasi Pegadaian Digital. Saat itu juga langsung bisa dicairkan. Jadi malam hari, siang hari, kapanpun, hari Minggu pun bisa. Jadi nggak harus datang ke kantor, cukup mendownload aplikasi namanya Pegadaian Digital Service. Nanti di situ bisa. Kalau buka tabungan dari situ juga bisa. Biasanya diarahkan langsung ke outlet terdekat tuh. Jadi Bapak Ibu bukanya di rumah, mungkin nanti diarahkan kantor terdekat dari rumah Ibu. Mungkin diarahkan dari sini ke Pegadaian mana. Nanti buku tabungannya bisa diambil ke outlet situ, menunjukkan kalau saya udah buka dari aplikasi. Nanti dari petugas outletnya akan membantu memberikan buku tabungan emasnya. Seperti itu saja mungkin Bu. Ada yang ingin ditanyakan yang lain? Mungkin selain misalkan seseorang punya misalkan 10 gram gitu ya, nilainya 10 gram. Nah, suatu saat itu butuh uang gitu ya. Nah, misalkan kalau mengambil jalan tabungan itu diperhitungkan sesuai harga pasar atau gimana? Itu bukan harga pasar tapi sesuai harga emasnya Bu. Kalau emang pas turun ya dapatnya emang pas turun Bu. Ya, makanya iya diperhitungkan sesuai itu. Karena di situ juga ada harganya sih Bu. Ini pas tabelnya. Iya ada tabelnya. Oh berarti ini pas naik. Mungkin bisa kita pasti ngeh Bu. Oh dari kemarin naik 1.000, sekarang naik ini. Tapi turunnya itu enggak secara drastis gitu Bu. Paling 1.000-2.000 nanti cenderungnya naik terus. Kayak dulu 2017 juga saya itu beli emas harga ya kurang lebih 590-an lah. Sekarang udah hampir 1 juta. Jadi emang cenderungnya sih naik. Kalau turun paling ya 1.000-2.000, tapi cenderungnya akan emang naik sih. Bisa dicoba juga, mungkin punya yang kecilan tapi banyak Bu, 1 gram tapi mungkin 10, jadi bisa juga seperti itu. Mungkin itu tambahan dari saya. Ada yang ditanyakan yang lain? Mungkin selain investasi yang tadi dijelaskan Mas Rizal, produk yang lain apabila ada yang ingin ditanyakan juga bisa, nggak apa-apa. Monggo Bapak-bapak, Ibu. Atau nanti saja ya, mungkin kalau misal Pas ada ini ya. tiba-tiba kepikiran Pikiran pertanyaan, bisa. nanti hubungi aja sama Mas Rizal. Berdasar konsep itu ya Pak ya.
Bisa, buat haji bisa. Nah, Setelah tiga 3,5 gram, iya. Jadi dari saldo itu juga bisa. Ya, mungkin itu tambahan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan juga buat Mas Adam. Terima kasih atas tambahannya, Mas Adam. Luar biasa sekali nih teman-teman saya membantu menjelaskan bagaimana Pegadaian membantu masyarakat, membantu bapak-bapak dan ibu-ibu untuk memiliki aset, dan juga nanti kalau misal butuh uang bentuk cair, itu bagaimana caranya agar kita tidak kehilangan aset, cukup digadaikan aja gitu, nanti suatu waktu ketika kita sudah punya uang lagi tinggal ditebus seperti itu. Jadi bermanfaat sekali ya informasinya bapak-bapak, ibu-ibu. Semoga setelah ini bapak-bapak dan ibu-ibu bisa tertarik untuk mulai investasi dalam bentuk emas, karena insya Allah aman, insya Allah terpercaya, dan juga membawa keuntungan untuk kita. Seperti itu. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan bagaimana yang lebih detail lagi, bisa menghubungi Bu Suci atau Pak Fikri atau melalui saya, melalui langsung Mas Rizal atau Mas Adam, seperti itu. Jadi nanti untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang mungkin tertarik langsung buka nih hari ini, karena mumpung lagi gratis dan biaya yang 50.000 harusnya biasanya untuk administrasi, ini nanti akan masuk sebagai saldo emas. Itu kapan lagi kan bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi monggo yang mau hari ini bisa nanti mengumpulkan KTP, fotokopi atau yang aslinya nanti saya foto untuk data, kemudian nanti diproses. Insya Allah akan secepatnya jadi dan nanti bisa diambil melalui Bu Suci seperti itu. Ya. Seperti itu ya Bu. Ya. Sudah, kemudian sekarang kita memasuki sesi yang kedua. Kita Masih foto ada bersama dulu. urusan di luar. Ya, nanti ngisi ini dulu, saya terus foto bersama atau ya? Jadi saya stay di sini. Iya. Baik, terima kasih untuk Mas Rizal dan Mas Adam atas kehadirannya pada pagi hari ini. Hati-hati di jalan, Mas. Iya. Monggo Bu ini sama. Terima kasih, Mas. Pas apa sih Pak? Iya. Oh iya. Baik, Pak, kene Pak, taruh papanya. langsung mulai saja ya, Iya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Mungkin Ibu yang di luar boleh merapat ke dalam biar Monggo, lebih Pak, di sini, santai, Pak. lebih enak. Oh iya, monggo. Monggo. Sebenarnya kalau kurang boleh Pak nama. Oh iya, monggo Pak dikumpulkan, Aku di sini. nanti saya foto ya Pak. Aku di situ ngomong Bapak tentang duduk. kritis. Nanti saya panggil Pak. Mungkin sekalian ibu-ibu yang sudah bawa KTP tertarik. Nanti ke saya aja ya Bu, boleh. Bu Suci juga boleh. Oke, kita memasuki sesi yang kedua. Ini kita akan bercerita mengenai Bank Sampah Serayan Makarya dan apa-apa aja sih yang biasa dilakukan di sini ya Bu Suci dan Pak Supri. Nanti monggo sharing aja, santai sambil ngemil-ngemil gitu. Monggo untuk Bu Suci, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu yang telah hadir. Terima kasih PT Pegadaian. Terima kasih Mas Rizal. Terima kasih sama timnya. Terima kasih Bapak Pak Ova, Bu Rini, Gan, Seruni, Belah Beli Tangga Dewek, terus pengusaha Banyumas. Terima kasih yang mendukung acara ini. Terima kasih Jawa Pos. Terima kasih Pak Tri atas kehadirannya di Bank Sampah Serayan Makarya. Saya di sini mewakili Bank Sampah Serayan Makarya mengundang panjenengan di acara santai tapi serius ya. Saya kebetulan di sini kalau di organisasi Serayan Makarya sebagai humas, kebetulan ketuanya adalah suami saya Bapak Suprianto. Jadi yang biasa cuap-cuap adalah saya, yang mengatur bagaimana bank sampahnya adalah suami saya. Kalau di bank sampah itu biasanya namanya direktur, manajemen, dan lain-lain. Tapi berhubung ini kita sistemnya kayak di desa saja, jadi
ini Pak Direktur atau Pak Ketua, saya manajer pemasarannya. Begitu. Dibantu oleh dari struktur organisasi ini ada Pak Wakil Ketua Bapak Miswan, Sekretaris Bapak Fajar, Bendahara Pak Budi, Humas adalah saya, Pak Jumadi bagian umum, penimbangan Pak Mahfud, penjualan Pak Dakir, sisanya adalah para anggota dan nasabah. Bank Sampah Serayan Makarya nanti akan dijelaskan mungkin sama Pak Ketua nggih. Kalau saya hanya karena saya kan manajemennya nggih, manajemen Serayan Makarya. Jadi Serayan Makarya itu kita punya kegiatan setiap minggu pagi. Kegiatannya itu satu derongsok. Derongsok itu adalah jual beli barang bekas. Jadi orang kesini hari Minggu, kita timbang, dari timbangan itu kita masukkan ke rekening emas Pegadaian. Jadi nanti Bapak Ibu kalau sudah punya tabungan bisa dimasukkan ke rakonan emas Pegadaian seperti ini. Kebetulan kita juga sebagai pengurus bank sampah adalah agen Pegadaian, jadi aplikasinya kalau kemarin harus 52.500, jadi sekarang masih udah ada 10.000, nanti bisa langsung ditransaksikan. Kalau kemarin ada yang menjual banyak, kita menjual sedikit, kita kumpulkan dulu sampai nominal 52.500. Kalau sekarang sudah 10.000 sudah bisa ditransaksikan. Itu yang satu derongsok. Yang kedua the organik, kita membuat pupuk organik walaupun belum maksimal banget. Alhamdulillah kita sudah dibantu oleh LPPM Unsud berupa pencacah mesin waktu itu. Jadi kita memang ada alat untuk mencacah sampah organik dan umpamanya kita habis medah pohon, daun-daun itu bisa. Nanti kita bikin pupuk organik. Terus yang ketiga adalah Demadu, kita bekerja sama, itu kita punya walaupun tiga kecil, ya sarang madu, kita sudah bekerja sama. Sebenarnya kita bekerja sama dengan sebuah pesantren. Jadi di sana yang memproduksi banyak, kita memasarkan penjualannya. Ini adalah edukasi dari bank sampah bahwa kita punya sarang peternakan di situ, makanya di situ banyak sekali yang namanya bunga-bunga untuk pakan lebah nih. Jadi lebah itu kita tidak harus kayak ikan ya pelet setiap hari perawatannya dan macam-macam, enggak. Kita hanya ini saja. Terus kita the angkut itu kita adalah kita punya motor roda 3, itu CSR dari Bank BNI. Jadi kita manfaatkan di samping kita mengambil barang-barang dari para nasabah untuk ditimbang ke sini, kita manfaatkan untuk biaya operasional dan penyusutan itu kita sewakan. Jadi kita mau ada yang nyewa silahkan, nanti kita menghubungi mau dibawa sendiri atau kita ambil. Terus The Pintar itu kita sudah kerjasama juga dengan BNI 46. BNI 46 kita juga sebagai agen, kebetulan roda 3 itu adalah CSR dari BNI 46. Jadi kita bisa menabung di tempat kita, bisa buka rekening di tempat kita, transfer juga. Terus seperti itu kita sudah melakukan selama lebih dari 4 tahun. Terus yang ini adalah Degade. Degade ini adalah apresiasi dari PT Pegadaian kepada kegiatan kami di masyarakat, di sosial, pekerjaan sosial nih, ibu-ibu tidak ada di sini itu kita gajian atau semua hanya sosial, dan alhamdulillah PT Pegadaian waktu itu mencari bank sampah yang memang berjalan dengan baik. Kebetulan suami saya senang di dunia medsos, jadi beliau membuat Facebook, membuat Instagram, membuat dunia sosial. Kita merambat ke media cetak waktu itu. Alhamdulillah begitu Pegadaian mencari bank sampah, kita memang ditemukan dari Instagram. Pentingnya kita berdunia sosial, jadi kita tidak harus capek-capek promosi ke sana, cari proposal, goleti link, goleti kanca batir sing jadi pejabat, itu enggak. Kita memang bergerak dari diri kita sendiri, semampunya dewek. Alhamdulillah diapresiasi oleh PT Pegadaian di matur nuwun PT Pegadaian. Kita dikasih bangunan seperti ini seharga 130 juta
kebetulan diresmikannya juga oleh Bapak Bupati waktu itu sama Pinca ya Pak, sama pimpinan wilayah PT Pegadaian. Alhamdulillah didukung juga oleh waktu itu Fakultas Ekonomi Bisnis, karena kita ada jalan sehatnya, kuota terbanyak dari Bu Rini adalah 100 peserta jalan sehat waktu itu. Kita tidak akan bisa berkembang, tidak akan bisa ini kalau kita tidak kerjasama dengan berbagai pihak. Kita ibaratnya saling berjabat tangan, ayo maju bareng, saling membutuhkan, saling bermanfaat bersama. Terus yang ketujuh adalah Delatih. Delatih itu adalah manajemen dari Bank Sampah Selayan Makarya yang kebetulan dikelola oleh saya. Jadi kalau umpamanya Yen Sewu, kalau ada studi banding menghubunginya ke saya, Bu Susi, studi banding itu seperti apa, kuotanya seperti apa, ada administrasinya atau fasilitas apa, itu bisa ada. Biasanya memang ada kita administrasi karena alhamdulillah tahun kemarin kita didatangi dari DLH seluruh se-Jawa Tengah. Jadi kita memang ada administrasi untuk ke kas ataupun untuk snack ataupun, dan wajib orang yang sosialisasi tadi banding ke tempat kami itu diwajibkan membuka rekening minimal 3 atau berapa. Nah, kemarin Mbak Nindi mengatakan, Bu Suji jangan 3, kalau orangnya banyak, kalau bisa lebih banyak lagi gitu untuk penambahan bank sampah, penambahan nasabah Pegadaian. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan nanti bulan Desember banyak yang studi banding ya Mbak Nindi, kita bantu untuk pembuatan rekening emas. Terus kita menyediakan bibit tanaman, memang belum lama kita ada bibit jeruk dekopon, ada bibit durian. Kebetulan Mbak Nindi juga tadi menawari nanti ada tanaman yang kita akan kerjasama di season berikutnya. Mungkin kita akan bagi-bagi bibit ya Mbak Nindi, nanti besok ini sama Mbak Nindi. Untuk acara-acara ini itu sebenarnya saya mengumpulkan dari berbagai organisasi Mbak Nindi. Untuk hari ini kebetulan kita sudah didukung oleh para UKM, dari SRC, dari GAN, dari Seruni, dari Bela-Beli Tangga Dewek, itu kita mendukung acara ini. Mudah-mudahan kalau Bapak Ibu suatu saat di organisasi masing-masing membutuhkan Pegadaian untuk diundang, silakan menghubungi saya. Tidak apa-apa. Ini kalau saya berbicara hanya manajemen saja, Bapak Ibu. Mungkin untuk bagaimana organisasi bank sampah ini, bagaimana berdirinya sampai saat ini, yang lebih tahu adalah Pak Supriyanto. Mungkin mau ngisi sedikit atau banyak, monggo dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Di sini saya hanya akan menceritakan awal dari perjalanan kita mendirikan bank sampah. Banyak orang bertanya kenapa kita mendirikan bank sampah, karena banyak juga yang kenapa sih ngurusi yang kayak gini gitu kan. Sebetulnya gini, awalnya kita itu melihat program dari pemerintah itu menggembor-gemborkan untuk memilah sampah dari rumah. Akan tetapi pada perjalanan waktu ternyata kegiatan memilah sampah itu hanya seperti kegiatan yang sia-sia, karena masyarakat sudah memilah sampah, kemudian begitu ditarik sama petugas sampah, sampahnya digabung lagi, ditarik sama petugas dinas lingkungan hidup, dia aduk-aduk lagi gitu loh. Jadi kita kadang berpikir kok kegiatan memilah sampah itu jadi kegiatan yang sia-sia gitu. Karena masyarakat yang sudah capek-capek memilah sampah hampir
bisa dikatakan tidak ada gunanya. Makanya kita dengan teman-teman sepakat untuk memberikan wadah untuk masyarakat yang sudah peduli dengan lingkungan. Jadi kita bikin bank sampah itu untuk mengapresiasi warga yang sudah mau memilah sampah, kemudian wadah dari itulah yang kemudian kita kerjakan. Saya kira kalau kegiatan bank sampah selama ini sudah banyak yang diceritakan tadi oleh Bu Suci. Jadi hanya itu aja yang saya tambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Tadi saya belum mengakhiri gitu. Ibu Bapak, saya menambahkan saja kalau dilatih, ya anak Bapak, kalau dilatih, saya ada manajemen pelatihan. Jadi kalau Bapak Ibu butuh pelatihan di tempatnya Ibu atau apa yang barang bekas atau barang limbah dari masyarakat untuk edukasi di lingkungan, monggo menghubungi saya. Umpamanya seperti ini, kita akan membuat dari ring teh gelas, atau kita membuat namanya bunga dari tas kresek, bisa menghubungi ke Serayan Makarya. Kami punya tim yang biasa mengisi acara-acara tersebut. Saya kira kurang bijaksana kalau terlalu lama nih Bapak Ibu, kita berbagi waktu. Terima kasih atas kehadirannya. Kalau ada salah-salah dari saya, kami panitia juga penyelenggara, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terutamanya untuk Bu Suci dan Pak Supri, luar biasa sekali ya. Jadi ini Pak Supri sama Pak Suci ini pasangan yang peduli dengan lingkungan hidup seperti itu ya Bu Suci, Pak Supri. Jadi peduli bagaimana untuk memberdayakan masyarakat di sekitar sini untuk berusaha ayo gimana kita bisa mengelola lingkungan hidup, mengelola sampah, jadi meminimalisir sampah-sampah yang saat ini kan sudah cukup mengkhawatirkan ya juga Bapak Ibu-Ibu di dunia seperti itu. Jadi monggo untuk bapak-bapak dan ibu-ibu sekiranya mungkin ada sampah-sampah yang sudah dipilah di rumah itu dibawakan ke sini untuk diolah di sini dan nanti mungkin bisa diinvestasikan melalui program memilah sampah menabung emas seperti itu. Jadi luar biasa sekali. Semoga nanti Serayan Makarya semakin maju, semakin berkembang dan juga nanti makin banyak di komunitas-komunitas yang bisa bergabung di sini. Baik, untuk sesi selanjutnya ini yang paling ditunggu-tunggu ya untuk sesi terakhir. Jadi nanti bagaimana bapak-bapak, ibu-ibu ini di sini ini bisa menerima wawasan, tambahan wawasan mengenai pajak pengelolaan bagi UMKM di Kabupaten Banyumas ya. Jadi nanti kita bagaimana belajar untuk taat pada untuk membayar pajak untuk negara kita seperti itu. Jadi langsung saja untuk pengelolaan pajak UMKM 2020 akan dijelaskan oleh Pak Rashid. Jadi langsung saja nanti sharing seperti biasa. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan silakan diajukan seperti itu. Waktu dan tempat untuk Pak Rashid saya persilakan. Pada bayar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, khususnya tuan rumah pengelola Bank Sampah Serayan Makarya dan juga teman-teman yang lain. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk berbagi atau sharing lah sebetulnya ya, sharing. Saya dan Bu Rini ini kebetulan dari Unsud, jadi terima kasih sekali dan alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini bisa bertatap muka. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keselamatan, kesehatan, dan kelancaran dalam aktivitas, terlebih pada situasi pandemi COVID seperti sekarang ini. Dan kami juga berharap semoga pertemuan ini
memberikan manfaat dan mendapatkan berkahnya Bu ya. Ya, amin. Karena apa yang kita lakukan sebetulnya tidak terlepas dari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, melihat waktunya sudah pukul 11. Sebentar lagi duhur. Jadi saya punya waktu sebentar ini, ya Mbak ya. Ya, oh enggak nyampe 1 jam itu nanti adzan sudah. Jadi kami ingin sharing saja, tapi sebetulnya juga kurang pas karena Bapak Ibu yang hadir atau rawuh di sini itu sebetulnya sudah berpengalaman di bidang perpajakan karena sudah menjalankan fungsi bisnis, yaitu di UMKM. Tapi tidak apa-apa, barangkali ada hal-hal yang perlu ditanyakan. Baik, kita mulai dulu bahwa pengelolaan pajak bagi UMKM ini kita cermati bahwa pajak itu sebetulnya setoran dari masyarakat kepada negara yang tidak mendapatkan imbalan langsung dari negara tapi bersifat wajib. Jadi karena apa? Karena dasarnya undang-undang. Kalau kita beli baju ke toko ngasih setoran uang, maka toko akan memberikan baju kepada kita. Harganya 100.000 sama. Jadi nggak ada yang hilang. Uangnya hilang diganti baju 100.000, nilainya tetap utuh. Tapi kalau setoran pajak ini, kita memberikan setoran pajak 100.000 ke negara, kita nggak dapat apa-apa secara langsung. Kalau secara tidak langsung ada. Apa buktinya? Bahwa fasilitas jalan yang sudah dibangun pemerintah, kemudian puskesmas, kemudian keamanan lingkungan, itu semua adalah berasal operasionalnya dari dana uang pajak. Jadi kalau misalnya jalannya tidak sehalus seperti sekarang, pasti kendaraan tosannya Serayan Makarsa nggak bisa jalan. Nah itu asalnya uang pajak gitu. Nah, sehingga apalagi kita dikendalikan dalam kehidupan sehari-hari ini ditata oleh pemerintah. Jadi kita wajib untuk ibarat kata itu nebeng hidup di Indonesia ya wajib membayar. Gitu. Teori pajaknya begitu. Itu juga berlaku di hampir setiap negara. Kalau kita menginjakkan kaki di negara Australia, ya kita harus bayar pajak di Australia. Kita di Indonesia ya harus bayar pajak ke Indonesia. Jadi udah umum. Nah, apakah semua orang itu harus bayar pajak? Kita lihat dulu, wajib pajak itu ada 2 paling tidak, ya Bapak Ibu. 1 itu orang pribadi, yang 1 badan gitu. Jadi kalau orang pribadi ya seperti Mbak Rini itu orang pribadi. Tapi kalau CV Rini, nah itu badan. PT Rini badan. Koperasi Rini badan gitu. Jadi non sewu ini orang tua, jadi kalau duduknya posisinya terlalu lama, iya cepet kram ini. Mohon maaf. Jadi ada 2 wajib pajak, yaitu orang pribadi dan badan. Sebetulnya ada juga wajib pajak luar negeri, tapi kita kenalkan 2 saja, yaitu badan dan orang pribadi. Nah, pada kondisi seperti ini, setoran kita kepada negara itu bisa secara langsung, bisa melalui pemotongan atau pemungutan. Ya, jadi ada pihak-pihak yang akan memotong atau memungut pajak penghasilan kita. Nah, siapa dia? Yaitu lawan transaksi kita. Jadi kalau misalnya ada Toserba dari koperasi Serayan Makarya, ini barangnya dibeli sama sebuah instansi pemerintah, entah SD Bobosan atau SMA negeri mana gitu, maka ibarat kata Toserba Serayan Makarya ini mendapatkan penghasilan dari SMA Bobosan. Maka SMA Bobosan akan memotong pajak karena sudah dapat penghasilan. Nah itu artinya pajaknya dipotong oleh pihak ketiga. Nah, pada setiap akhir bulan, kita sendiri juga perlu setor ke negara. Artinya, Serayan Makarya selaku kegiatan bisnis itu wajib menyetorkan ke negara. Jadi, setoran pajak ada 2. 1 melalui orang lain, 1 sendiri.
Nah, itu bagaimana kita menyetorkan pajak. Contoh melalui orang lain lagi, Bapak Ibu dapat hadiah dari supermarket, Rita Supermall misalnya gitu ya. Maka itu pajaknya akan dipotong atau dipungut oleh Rita Supermall. Nah itu berarti itu nanti masuk ke negara. Rita Supermall itu pihak ketiga. Ya, dipotong pajak. Kalau dapat hadiahnya berupa barang rumah ya dipungut pajak. Istilahnya itu potong pungut mirip lah. Kalau hadiahnya berupa uang ya dipotong. Sepeda motor ya dipungut. Nah, tapi ada kalanya sebuah entitas bisnis, entah itu koperasi atau perkumpulan atau apa, penghasilan yang diperoleh itu belum dipotong pajak. Contohnya tadi, koperasi serba ada, Serayan Makarya itu jualannya macam-macam lah. Mulai dari sembako, kemudian mebler, kemudian kredit sepeda motor, macam-macam. Yang datang Pak Supri, ya Pak Supri selaku pribadi, bukan pengurus koperasinya, datang beli sembako 10 kilo. Itu kan berarti Pak Supri ngasih penghasilan ke Serayan Makarya, nggak boleh motong. Jadi ada kalanya penghasilan yang diterima itu belum dipotong. Nah, jadi maka dari itu terhadap penghasilan yang belum dipotong ini setiap bulan kita harus setor sendiri. Sehingga ada penghasilan yang sudah dipotong, ada juga yang belum dipotong. Maka kita harus setor sendiri. Kalau praktis ternyata penghasilan yang diperoleh itu tidak ada yang motong selama 1 bulan, ya kita setor sendiri. Nah, contoh lagi, misalnya saya seorang karyawan, ya, tidak perlu negeri atau swasta, terserah karyawan. Maka honor atau gaji saya itu pasti dipotong sama bendahara perusahaan tersebut. Nah, saya tidak punya penghasilan apa-apa lagi kecuali dari gaji atau honor itu. Maka saya tidak perlu setor. Itu karena penghasilan saya sudah bersih pajak dipotong sama bendaharanya perusahaan. Nanti yang ngurusi perusahaan. Serayan Makarya nanti punya karyawan. Karyawannya ada 100. Penghasilan karyawannya itu namanya gaji. Dihitung ternyata 1 tahun sudah melebihi batas PTKP, artinya batasnya itu 54 juta. Maka Serayan Makarya wajib memotong gajinya para karyawan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menyetorkannya ke negara. Nah, jadi dalam hal ini Serayan Makarya itu mewakili para orang-orang pribadi karyawan ngurusi pajaknya orang-orang pribadi yang 100 orang itu. Nah, disinilah Serayan Makarya itu menjadi pihak ketiga atau pemotong pajak. Tapi kalau Serayan Makarya dalam kondisi nyata seperti sekarang saja, ya karyawannya berapa ya Bu ya? Ini bukan saya, pengurus. Pengurus ya. Berapa orang Bu? 8. Jangankan penghasilannya di bawah batas, digaji aja enggak ya Bu ya? Nah, maka di situ tidak ada transaksi yang berbau bisnis, atau maaf, tidak ada transaksi yang bisa dikenakan pajak. Tapi ini kan ceritanya kita umum. Misalnya di luar ini Bapak Ibu punya bisnis, itu buka warung, buka kios. Nah, sepanjang jumlah jualan setahun tidak lebih dari 4,8 miliar. Jadi bukan keuntungan ya, jualannya. Nah, apapun, mau jual mebler, jual batu bata, jual apa saja, pokoknya jangan yang pekerjaan bebas, tapi yang usaha bebas. Kalau pekerjaan bebas itu misalnya notaris, dokter buka praktek, akuntan, konsultan, nah itu enggak ikut yang kita bicara. Itu namanya pekerjaan bebas. Yang kita bahas itu adalah usaha bebas. Jadi usaha bebas itu bisa apa namanya tadi, jualan batu bata, jual burung, ya, burung ocehan, kemudian jual tanaman. Nah itu
Tapi setahun itu tidak lebih dari 4,8 miliar. Bukan keuntungannya. Maka itu masuk kategori UMKM. Nah, pajaknya simpel sekali Bapak Ibu. Ya, kalau kita nanti menjadi wajib pajak 4 itu kan bangga ya. Pajaknya itu hanya 0,5% dari penjualan brutonya. Setor negara selesai, aman, tentrem, tidurnya nyenyak. Diperiksa pun tidak ada masalah. Nah, bagaimana caranya? Bulan ini, karena itu harus setiap bulan. Bulan ini dihitung saja. Oh, saya jual bulan ini itu 80 juta. Itu 80 juta. Bukan laba loh ya, jual. Oh, jualnya apa saja? Oh, itu ada jual papan bangunan, ada jual apalagi sembako, itu campur saja 80 juta. Maka bulan ini setor ke negara, nanti paling lambat batasnya tanggal 15 bulan berikutnya. Setor ke negara 0,5% dari 80 juta. Piro kowe Mbak Rini ya, berarti ini. Nah, next. Misalnya jualnya 100 juta aja lah ya. Jadi setorannya itu 50.000. Sebulan, bulan ya. Nanti bulan depannya lagi nggak jual sama sekali, musim pandemi menurun atau katakanlah laku 1 aja udah untung, nggak ada, ya setorannya nihil. Ya. Begitu seterusnya, dan itu sampai akhir tahun nanti, karena pajak itu periodenya tahunan, ya nyambung lagi ke Januari. Udah aman, diperiksa enggak apa-apa. Pak, kalau misalnya rugi gimana ya? Gitu. Nah ini. Maka peraturan pemerintah nomor 23 tahun 18, jadi dulu pajak UMKM kan 1% itu peraturan pemerintah nomor 46, sekarang diganti nomor 23 tahun 2018, itu berubah menjadi 0,5%, itu ada pilihan. Gitu. Jadi ada pilihan Bapak Ibu. Cara ngitung pajaknya, mau yang praktis 0,5% dari jualan bulan ini, atau mau pakai yang tarif normal, ibaratnya tarif normal. Nah, dalam Undang-Undang Pajak itu ada di pasal 17. Maka kita perlu melihat atau menghitung dasar pengenaan pajaknya, yaitu gini, kalau tadi 0,5% dasar dikalikannya adalah bruto jualan bulan ini. Nah, bruto itu namanya dasar pengenaan pajak. Jadi nilai rupiah yang mau dikalikan dengan persentase tarif. Itu cara pertama. Cara kedua, sekian persen kali neto. Nah, jadi dasar pengenaan pajak yang kedua itu neto. Nah, neto ini sebetulnya bukan sulit lah. Saya yakin Bapak Ibu itu sudah melaksanakan. Yaitu keuntungan. Jadi misalnya begini. Kalau bruto kan tadi jualannya berapa? 100 juta. Untungnya berapa? 10 juta. Nah itu neto. Yang 10 juta itu neto. Karena untuk mendapatkan 100 juta itu harus beli bahan baku, beli kulakan, ongkos angkut dan sebagainya, itu totalnya 90 juta. Nah netonya 10 juta. Nah itu cara kedua, tarif kali neto. Pada saat rugi, nah misalnya ini, aduh ini musim pandemi ini dan jualan nggak laku, rugi gitu. Maka bukan hanya tidak bayar pajak, ruginya itu bisa dihitung dengan laba tahun-tahun berikutnya. Nah itu keuntungannya. Jadi kalau misalnya tahun ini rugi, tahun depan itu udah laba, bisa jadi tetap nggak bayar pajak tahun depan karena buat nutup rugi kemarin. Nah, itu kalau mau menggunakan neto. Tapi kalau yang praktis saja lah, ya bruto gitu ya, yang praktis bruto gitu, ya kalau rugi tetap bayar pajak. Sepanjang ada yang dijual, ini belinya 100 juta,
tahun ini baru jual 20 juta, jadi belum nutup, tetap bayar pajak 0,5% dari 20 juta. Itu bruto. Tapi kalau neto, belum nutup, masih rugi 80 juta, nggak bayar pajak. Malah rugi 80 juta itu dihitung dengan laba tahun berikutnya. Nah, berarti nanti lain waktu kita perlu belajar bagaimana cara menghitung neto yang benar. Karena Bapak Ibu dan saudara yang kami hormati, ternyata perhitungan pajak itu tidak selalu sama dengan perhitungan akuntansi pada umumnya. Jadi pembukuannya itu nggak selalu sama. Misalnya Bapak Ibu kan, ini kulakannya berapa? 100 juta tadi ya. Maaf, saya agak usrek, nggak apa-apa ya. Maklum lah, Ini, iya. Ya, mohon maaf. Dari 100 juta itu kulakannya, itu di dalamnya ada barang dagangannya, katakanlah itu 80 juta, ongkos angkutnya, dan seterusnya. Tapi nyempil 10 juta atau 5 juta itu untuk plesiran anaknya gitu ya. Anaknya kan lagi musim libur, minta plesir atau beli baju atau beli apa. Beli sepeda lah ya, lagi musim ini sekarang ini. Ditebengkan ngambil di situ, dihitung. Nah itu tidak boleh. Dalam akuntansi itu sah-sah saja karena apa? Ini kan perusahaan Bapak Ibu sendiri. Ya bisnisnya Bapak Ibu sendiri. Kok nggak boleh? Gitu. Tapi menurut kacamata pajak, itu tidak bisa. Jadi semua pengeluaran-pengeluaran itu harus dapat dipertanggungjawabkan, ada kaitannya atau hubungannya dengan bisnis. Gitu. Jadi yang nggak ada hubungannya, beli sepeda nggak ada hubungannya. Tadi ongkos angkut ada hubungannya, ada, boleh. Nah, sehingga nanti lain waktu mungkin kita perlu belajar. Karena apa, Bapak Ibu? Begini. Waktunya masih ada ini. Begini. Penawaran atau peraturan pemerintah yang menyatakan melalui PP nomor 23 bahwa ngitung pajak UMKM itu mudah, hanya 0,5% kali bruto. Itu ada batasnya. Ternyata nanti di akhir tahun 2025 tidak ada lagi itu. Walaupun Bapak Ibu itu UMKM masih kecil, skala kecil, tapi sudah menjadi wajib pajak, harus menggunakan neto. Gitu. Jadi harus menghitung akuntansi. Jadi tidak ada lagi, tidak kenal lagi. Yang paling sederhana kan 0,5%, enggak bisa. Nah kalau bentuk bisnisnya Bapak itu CV, kalau CV itu berakhir akhir tahun 2022. Nah, yang lebih ekstrim lagi, kalau bentuk badan usaha UMKM-nya Bapak Ibu ini adalah PT, akhir 2021 besok, itu sudah harus neto, harus pembukuan. Jadi tidak boleh lagi menggunakan skim 0,5% kali bruto, itu tidak boleh. Nah ini dalam rangka Dirjen Pajak memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa kita di dalam berbisnis itu ya jangan sederhana lah. Ada untung ya diakui untung, ada rugi ya diakui rugi. Jadi adil. Daripada yang bruto, dalam hati jane pemilik warungnya ini Pak Haji Badudrin itu rugi ya. Tapi karena tetap ada penjualan, harus bayar pajak. Nah itu. Kemudian Bapak Ibu satu lagi, di masa pandemi ini, tapi ini kelihatannya belum sebagian kecil baru yang memanfaatkan, ada insentif pajak. Jadi gratisan lah gitulah kasarannya. Ada 5 jenis pajak yang digratiskan oleh pemerintah selama masa pandemi, dimulai dari bulan April sampai dengan bulan September besok. Salah satunya adalah pajaknya UMKM. Ibarat kata bulan ini jualan berapapun nggak usah setor. Bulan ini gaji karyawan berapapun jangan dipotong, gitu. Sampai bulan September. Nah ini dasarnya adalah
peraturan pemerintah, peraturan Menteri Keuangan nomor 44 tahun 2020 sekarang. Jadi ini pemerintah dalam rangka mendorong stimulus perekonomian agar tidak mandek, termasuk besok yang mohon maaf bagi Bapak Ibu yang mendapatkan fasilitas gaji ke-13, itu Menteri Keuangan juga mendorong cepat dibayar. Artinya begini, nanti penerima gaji 13 cepat dibelanjakan gitu. Artinya lagi begini, iya jangan dipegang Bapak Ibu, itu tidak membantu pemerintah, harus dibelanjakan. Ya. Betul. Ibarat kata warung makan itu jadi obah. Saya beli di sana, warung makannya, jadi kilaris, ngundang kae kon melu apa goreng gitu. Nah, yang goreng dikasih upah gitu. Bakul tempenya juga dibeli gitu. Obah. Tapi kalau itu uang dipegang saja, kasihan. Ya, nanti nggak ada kegiatan ekonomi kan. Betul. Nah, uang pajak oleh pemerintah itu juga termasuk salah satunya digunakan untuk itu Bapak Ibu. Jadi perputaran juga. Termasuk menggaji 13 itu kan dari uang pajak. Karena 75% lebih dompetnya negara itu bersumber dari setoran pajak. Sisanya itu ada yang ngutang, ada yang hibah, ada yang jualan sumber daya alam. Jadi dari sekitar hampir 2 triliun targetnya, 2000 triliun maksud saya, itu 1.300 triliun sendiri itu berasal dari setoran pajak. Nah, pada kondisi seperti ini, macet, itu apanya yang mau distorkan? Malah pemerintah, sudahlah nggak usah store dulu sampai September, silakan uangnya itu dibelanjakan aja. Gajinya utuh sana belanja, gitu. Nah, sehingga nanti obah lagi ekonominya. Nah, mungkin begitu saja. Barangkali Bu Rini mau menambahkan, ada yang perlu ditambahkan, silahkan Bu Rini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Oh, ininya sih ya, dekat sini. Tidak sini. Ah ya, dah. Nih. Terima kasih atas waktunya, Bapak Ibu semua. Matur nuwun juga atas kehadirannya. Ya. Di sini saya dengan Pak Ova tadi membicarakan tentang pajak ya, untuk UMKM. Karena selama ini yang namanya pajak kan pada ditakuti ya. Oh, boboh temen bayar pajak gitu ya. Bapak teman bayar pajak, paling gue ngapa sih orang ngerti cenderungannya lah. Tadi sudah dijelaskan, sebenarnya pajak itu tidak secara langsung kita nikmati, ya. Kadang-kadang kita jalannya bodol, lah jalannya bodol gitu ya. Lah suruh bayar pajak aja susah, kepengen jalannya apik gitu ya. Nah, ibaratnya seperti itu. Terus pajak penerangan jalan itu sebenarnya ada juga. Peteng di desa gitu ya. Padahal desa itu butuh penerangan jalan. Nah, kalau kita nggak bayar pajak, ya wis dinikmati saja desanya peteng gitu. Ya, jadi memang selama ini edukasi tentang perpajakan itu tidak turun sampai bawah, lini bawah sendiri ya. Taunya diudak-udak pajak, ya pajaknya dikorupsi sama gayus ya. Itu sebagian kecil saja. Sebenarnya itu banyak sekali yang kembali ke kita. Saya sering bilang, kalau nggak bayar pajak silakan kalau jalan ngambang, ya. Jangan nempel di aspal itu karena aspal terang juga ya itu dari pajak gitu, nggih. Nah, untuk teman-teman yang usaha khususnya, nggih. Nah, karena pajak itu kan mungkin sudah ada dan ada yang belum, gitu, nggih. Nah, kalau yang sudah melaksanakan itu sangat bagus. Kalau yang belum, ini monggo silakan kita bisa sharing bareng dengan Pak Ova. Ini khususnya saya bawa Pak Ova, ya, saya aturi tindak ke sini supaya kita bisa sharing. Saya belum pernah sama sekali
bayar pajak gitu ya. Karena takut nantinya kalau bayar sekali ditagih terus gitu ya. Nah, seperti itu. Padahal tidak ya. Nanti banyak sekali manfaatnya ya kita bayar pajak gitu ya. Nah, untuk yang usaha-usaha nggih, karena kita sudah usaha itu juga nanti akan berkembang, banyak sekali bantuan untuk teman-teman yang usaha nggih. Bu Suci ini yang sangat aktif ya bergerak di bidang UMKM, teman-teman UMKM dikumpulkan jadi grup bela beli dewek, ada grup Braling Mas ya, kita berkolaborasi gitu nggih. Nah, siapa tahu nanti untuk kedepannya bisa pelatihan isi belangko pajak gitu ya. Nah, kita nanti difasilitasi bisa setor bareng-bareng atau setor bisa lewat Serayan Makarya ya, dikoordinir kayak gitu nggih. Jadi jangan takut pajak sekarang. Sebenarnya kemarin mau saya tulis sih, sekarang jangan takut pajak gitu ya. Karena pajak itu sebenarnya tidak menakutkan, cuma kadang kita bebeh ya. Lambuh pendapatannya pira lah gitu ya. Omsetnya pira apa mending untungnya ya. Buntung burugi ya. Gitu. Nah, kenapa sih UKM itu nggak pernah berkembang? Itu karena salah satu halnya itu nggak pernah mencatat. Dari ibu-ibu di sini ya atau bapak-bapak yang punya usaha, coba saya kepengen lihat ada sih nggak sih buku catatannya gitu yang rutin, beli gula, beli ini, gasnya berapa, bayar pegawainya berapa, dijual berapa, per satu donatnya misalkan, per satu donatnya berapa sih, per satu putunya berapa sih harganya. Kayaknya jarang banget ya. Gawe kadang-kadang ya lah orang kober nyatet. Nah, salah satunya itu, salah satu yang menghambat sebenarnya bukan karena modal. Modal itu banyak dari pemerintah, tadi dari Pegadaian ada, dari BKK nggih, waktu itu jadi juga ada. Ya, nanti dari BPR ada. Modal banyak. Ya, tenaga banyak. Tapi suruhnya tetek ya, nggak mau. Nah, itu kadang hal yang sepele malah justru yang membuat kita jatuh ya. Padahal kita tahu ini usaha saya rugi ya. Jane tahu, tapi karena kita pembelah paling mengko ya nasi tuku jenenge be ikhtiar kayak gitu ya, biasanya kan kayak gitu. Tapi kalau kita punya catatan, kita stop dulu ya. Kita stop, kita jual yang masih ada stok aja. Kita habiskan, modal kita balik, kita ulangi lagi usahanya dari awal. Nah, ada catatannya sendiri. Nah, dari catatan itu nantinya akan kita bisa lakukan pajak nggih, pelaporan pajak gitu ya. Jadi kita aman sebagai warga negara yang baik, paling enggak taat pajak. Apalagi sekarang kendaraan bermotor kita aja bayar pajaknya rutin, iya enggak? Masa sih usaha yang membuat kita untung, membuat kita tambahan sehari-hari tidak kita pajaki. Nah, begitu nggih. Nah, nanti lain waktu mungkin bisa disambung lagi ya. Ada pelatihan isi belangko pajak atau pengenalan pajak lah UKM. Gitu, selain UKM juga yang punya usaha mandiri bisa nggih Pak Opa nggih. Mungkin itu saja tambahan dari saya nggih, nanti bisa ngobrol sharing, silakan ya. Atas waktunya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke pembawa acara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bu Dini dan Mbak Ova. Monggo untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin bertanya pada Bu Dini atau Pak Ova langsung. Oke. Ibu, bapak-bapak. Atau Bu Suci mau nanya mungkin? Tadi kan rupanya tadi bilang rupanya kita punya perusahaan, terus kita sudah motong karyawan, rupanya gajinya 3 juta, dipotong pajaknya berapa Pak? Kalau untuk pajak karyawan itu memang ada perhitungannya gitu Bu. Oh ada ya udah. Ya, bukan 0,5% ya. Ya, mari potong. Nah terus kita beli lagi belanja di supermarket ada pajaknya lagi. Beli paspor KMD ada pajaknya lagi. Jadi pajaknya banyak ya Pak. Betul. Jadi begini Bapak Ibu, kalau
perlu kita kenalan dengan beberapa jenis pajak. Iya. Di fast food itu, restoran, itu ada pajak yang namanya Pembelian apa? bukan pajak penjualan, ya. Tapi bukan pajak pertambahan nilai. Singkatannya sama PPN. Nah, itu masuk kas Pemda. Ya. Sementara kalau PPN yang N-nya besar, pajak pertambahan nilai, masuk ke pemerintah pusat. Nah, jadi kalau kita belanja itu mudahnya begini Bapak Ibu, untuk mengingat-ingat, siapa yang mendapatkan penghasilan dari setiap perputaran transaksi, maka dia itu adalah kena pajak. Gitu. Jadi kalau tadi misalnya karyawan gajian dipotong pajak, itu yang dipotong gaji karyawannya, bukan uang perusahaan. Kemudian belanja ke toko dipotong pajak, enggak. Justru tokonya yang dapat duit. Iya. Enggak dipotong, enggak. Kalau di supermarket kan ada pajak. Nah itu PPN itu pajak daerah. Oh, PPN-nya pajak Ya. daerah. Jadi, Beda ya? oh, sebentar. Kalau supermarket itu PPN-nya besar. Oh, PPN. Kalau restoran itu PPN-nya kecil. N-nya itu kecil. Oh, Jadi kalau beda. N-nya kecil itu untuk pendapatan Daerah. daerah, N-nya besar pendapatan negara. Pusat, ya. Nah, ini yang tadi ya sebetulnya kalau waktunya panjang boleh kita jelaskan. N besar atau pajak pertambahan nilai, bukan pajak penjualan, itu memang dikenakan terhadap nilai tambah. Kalau kepada siapa yang mengkonsumsi, jadi konsumsi itu bisa diterjemahkan memakan, menggunakan, memproses lebih lanjut, beli sementara untuk dijual lagi, itu mengkonsumsi sudah. Nah, jadi kalau kita beli baju kena PPN besar itu ke pusat, ya karena kita mengkonsumsi memakai baju. Tapi kalau kita beli baju untuk dijual lagi, toh nanti yang akan membayar PPN itu pembeli berikutnya, gitu. Jadi, iya, Grosir. betul. Kalau grosir N-nya besar atau kecil? Kalau barang N-nya besar, tapi kalau makanan N-nya kecil. N-nya kecil. Gitu. Jadi restoran itu fast food itu KFC itu N-nya kecil. Ya mungkin begitu Bu. Ini kami sebetulnya punya satu namanya apa ya? Ya bukan lembaga lah. Laboratorium namanya Tax Center. Laboratorium Pusat Pajak bekerja sama dengan Kanwil Jawa Tengah. Jadi ada di Fakultas Ekonomi, di tempatnya itu di Laboratorium Terpadu lantai 3. Nah di situ silakan Bapak Ibu yang punya kendala atau ingin mencari informasi tentang pajak, nanti dilayani oleh kami. Jadi bukan petugas pajak, tapi kami. Hanya laboratorium itu bekerja sama dengan Kanwil, bukan KPP Purwokerto, tapi Kanwil Jawa Tengah langsung. Hanya pada masa sekarang ini memang masa pandemi jadi sepi, nggak ada orang datang. Semuanya seperti kalau tanya ya lewat telepon atau HP, WA ya boleh. Mungkin begitu. Begitu Bu Suci, ada lagi? Anu Pak, Iya. itu dulu. Iya, Pak. Kalau batasan PTKP berapa Pak? PTKP itu penghasilan tidak kena pajak 1 tahun itu 54 juta. Jadi kalau gaji Bapak Ibu masih di bawah 54 juta setahun, nggak dipotong pajak. Itu pun kalau Bapak Ibu bujang atau duda. Kalau Bapak Ibu statusnya punya istri, jumlahnya 1 aja ya Pak ya. Itu ditambah 54 juta plus 4.500.000. Kalau tanggungan anak kandung, anak tiri, anak angkat, itu satunya 4.500.000 tapi maksimal 3. Jadi ngilang-ngilang saja Pak, kalau penghasilan gaji yang dibayarkan Bu Suci kepada karyawannya itu setahun jumlahnya masih di bawah 54 juta untuk satu karyawan, maka Bu Suci tidak boleh motong. Itu termasuk daripada penghasilan hasil usaha masuk ke situ mana? Boten. Jadi ini tadi pajak untuk gaji, pajak yang berasal dari pekerjaan, artinya disuruh nyambet gawe bayari. Gitu.
Nah, di rumah punya bisnis ya Pak, misalnya, saya urusan pajaknya gimana? Nah, yang di rumah itu harus dihitung tersendiri Pak. Gitu. Karena yang di rumah itu belum ada yang motong. Ya, yang di rumah yang beli kan tetangganya Mbak ini mampir ke rumah bisnis Bapak, beli ini. Kumpul-kumpulkan setahun itu katakanlah 1 miliar lebih, itu belum ada yang motong. Gitu. Iya Pak. Monggo Pak. Yang itu tadi Pak, yang mekanisme untuk pembebasan pajak selama masa pandemi itu gimana Pak? Apa otomatis kita harus terbayar atau kita melakukan pengajuan? Ya, melakukan pengajuan Pak, daftarnya di www.pajak.go.id. Jadi yang pertama yang jelas itu bahwa Bapak itu adalah pelaku UMKM yang bayar pajaknya itu 0,5%. Nah, itu nanti daftar di situ. Kemudian kewajibannya setelah terbit surat bebas pajak itu, Bapak harus seperti biasa, sebenarnya bukan kewajiban khusus. Setiap bulan itu bikin laporan aja. Saya bulan ini jual berapa. Itu. Tapi pajaknya nggak ada Pak. Karena sampai September itu biasa. Jadi wajib lapor saja. Oke. Hanya itu saja. Oke. Ada lagi monggo Bapak Ibu. Santai aja Bapak Ibu pajak. Oh iya Pak. Kebetulan Pak, ini kan saya di rumah itu sedang adalah kecil-kecilan mau buat tambah-tambahan Pak, usaha-usaha seperti itu bareng sama ibu gitu. Nah ternyata saya lihat itu pasar di sekitar rumah saya itu cukup besar Pak, cukup banyak pedagang-pedagang yang gabung di grup WhatsApp seperti itu Pak. Dan mungkin itu juga efek dari kayak di rumah aja mungkin ya Pak, jadi iseng-iseng untuk tambah penghasilan, jualan jajanan atau apa gitu. Nah yang saya tanyakan, kalau perusahaan kecil UMKM seperti itu Pak, yang pergerakannya mungkin secara online, pergerakannya secara dari mulut ke mulut seperti itu, yang tidak ada jelas usaha bentuk usahanya seperti itu Pak, mungkin kayak di rumah yang akhirnya mungkin kayak pengeluaran untuk gas LPG-nya itu jadi satu dengan rumah tangga seperti itu. Apakah misal oh iya maaf Pak, jadi pakai mic. Diulangi Pak. Iya. Saya. Jadi seperti itu Pak, yang usaha-usaha seperti itu yang pergerakannya secara online dan juga mungkin masih ya tadi mungkin tidak punya catatan finansial karena masih gabung dengan pengeluaran rumah tangga seperti itu, apakah ketika sudah bisa kena pajak penghasilannya lebih dari 54 juta setahun itu juga harus melaporkan seperti itu Pak? Dan gimana ya maksudnya, karena kan kadang tidak jelas dalam setahun itu apakah sudah mencapai 54 juta seperti itu Pak. Iya. Terima kasih. Pakai mic ya Pak ya. Jadi begini, kita perlu mengetahui bersama bahwa sistem perpajakan yang berlaku di negeri ini adalah self-assessment. Artinya itu kepatuhan yang datang dari dalam diri sendiri. Dulu pernah zaman penjajahan, ya setelah penjajahan lah, itu official assessment. Makanya ini peninggalan dari zaman dulu, kalau orang bicara pajak mesti takut. Karena dulu itu zaman penjajahan, pajak itu ditentukan oleh pihak pemerintah. Apalagi zaman penjajahan itu pihak penjajah gitu. Nah, ini gara-gara kita itu dijajah sama pedagang sebetulnya. POC kan pedagang ya Bapak Ibu ya. Coba kalau kita dijajah pemerintah seperti Singapura, Malaysia, Hong Kong, dijajah sama Inggris, diajari oh ini boleh, ini enggak boleh, oh ini kamu harus kewajiban seperti ini. Nah, yang ini kamu punya hak ini, itu pemerintah. Tapi kalau pedagang POC ya enggak, yang menguntungkan dia genjot terus. Maka lahirlah seperti kita sekarang ini, isinya itu curiga, balas dendam gitu. Ya kita peninggalan ini, susah. Beda dengan negara-negara tetangga, dia sangat patuh pajak karena memang sudah diadari dari dulu. Wajib, karena saya akan mendapatkan fasilitas dari pemerintah.
Tapi kalau sekarang enggak, mumpung aji mumpung gitu ya. Lagi kuasa ya udah versus balas dendam. Kayak penjajah modelnya. Mohon maaf ini belaur tadi. Jadi kembali sistem pajak kita itu self-assessment. Jadi semua harus berangkat dari kejujuran kita. Apakah kita merasa menjadi bagian anggota warga negara yang harus patuh kepada negara? Karena kita sudah menikmati banyak sekali fasilitas dari negara, atau kita mau cuek saja? Gitu. Nah, itulah karakter dari balas dendam penjajah kan gitu. Cari untungnya terus gitu. Padahal negara ya. Iya. Padahal berbagi melalui pajak itu sebetulnya kita menghidupi tetangga kita. Ya tetangga itu artinya nggak bisa sebelahnya itu enggak, yang di Papua, yang di Sulawesi gitu. Itu kalau dulu dijajah sama pemerintahan Commonwealth atau siapa itu pasti lahirnya akan seperti itu. Ya sudahlah, ini yang namanya sudah garis takdir, kita harus menyesuaikan. Memang tugas berat dari Kementerian Keuangan itu adalah mengedukasi masyarakat bahwa pajak itu penting. Tanpa pajak udah pemerintah lumpuh total, nggak bisa apa-apa. Gitu. Jadi saya sampaikan 75% dompetnya pemerintah itu asalnya dari pajak kita. Jadi seperti Mbak Nining itu punya bisnis, mau diem-diem ya nggak apa-apa, ya diem saja. Ya nggak bayar pajaknya nggak apa-apa, ya diem saja. Cuma hati nuraninya bagaimana gitu. Aturannya sudah jelas. Kalau itu penghasilannya masih di bawah 54 miliar setahun, 54 juta. oh itu honor. Iya. Iya. 4,8 miliar. Maaf. 4,8 miliar setahun, maka menggunakan skim tarif 0,5%. Itu aturannya. Ya, jadi lah Pak, nggak ada. Setahun paling 1 miliar juga nggak ada, gitu misalnya ya. Jualan gerutu, donat segala macam gitu. Ya tetap saja kita mau tergerak hatinya untuk store ke negara tidak. Gitu. Lah Pak, nggak usah dulu. Ya udah nggak usah, nggak apa-apa. Gitu. Artinya nggak ada yang tahu, karena self assessment itu kepatuhan yang datang dari dalam diri sendiri. Iya. Jadi, tapi pemerintah punya alat. Pada saat transaksi itu sudah terkoneksi dengan internet dan menyentuh pada sektor-sektor yang pajak itu sudah punya linknya, itu misalnya ya, ketahuan. Itu. Contohnya transaksi online shopping itu sudah terdetek. Jadi Bukalapak, Shopee itu tidak bisa lari dari pajak. 1 tahun omsetnya berapa itu harus store. Maka Bukalapak pun harus memungut dari para pelapak-pelapaknya. Gitu. 1 transaksi nilai sekian, kamu setor sekian persen ke pelapak untuk biaya angkut dan jasa. Tapi kalau bisnisnya Mbak Nindi ini donat belum terdeteksi, belum terkoneksi dengan manapun, paling hanya dengan teman-teman lewat online ya kembali lagi, nggak setor pun ya nggak apa-apa. Iya, kesadaran. Nah, tugas berat Kementerian Keuangan kan itu, mengedukasi masyarakat bagaimana masyarakat itu merasa sadar yang pentingnya membayar pajak. Nah, mungkin begitu Mbak Nindi ya. Kalau ada lagi silakan. Bapak Ibu. Contoh kasus Pak, ada transaksi dengan pemerintah dan pada saat transaksi WP itu sudah dipotong pajak oleh pemerintah. Namun kemudian pada akhir tahun masih muncul surat teguran dari KPP Pratama kepada WP Pak. Pengertian daripada WP itu bahwa saya sudah dipotong oleh bendahara pemerintah, betul. pengguna jasanya. Jadi WP itu tidak melaporkan atau tidak membayar pajak lagi. Nah, kalau WP membayar pajak berarti mungkin dalam pengertian pajaknya ada. Terima kasih Pak. Ini pertanyaan bagus sekali Bapak. Pak Sinten ya? Iya, Pak. Pasti anak.
perlu kita sadari bersama bahwa penghasilan atau transaksi kita itu tidak hanya dengan pemerintah saja kan Pak. Apakah yang dengan masyarakat umum atau perusahaan-perusahaan umum atau sekolah-sekolah umum itu sudah dipotong pajak belum? Pasti belum. Karena yang boleh memotong pajak dari transaksi penjualan barang ya Pak ya, itu hanya instansi pemerintah. Jadi kalau kita berjual dengan SMA negeri, berjualan dengan Pemda, berjualan kepada ya ibarat kata kita pemborong gitu, bukan istilahnya apa ya, rekanan, maka itu pasti sudah dipotong. Nah, yang jualan ke masyarakat umum belum dipotong Pak, sehingga tetap harus bayar pajak. Hanya jangan khawatir, bukti potong yang dari pemerintah itu jangan hilang untuk mengurangi jumlah yang harus di-store di akhir tahun. Gitu. Jadi itu istilahnya kredit pajak. Jadi ada hitungannya Pak, artinya tidak ada yang dirugikan dalam hal ini. Bukan istilahnya nanti double Pak, ganda bayar, enggak. Yang penting bukti potongnya jangan hilang. Mungkin gitu ya Pak ya. Monggo ada lagi silakan Bapak Ibu. Nah, kalian ini semua rambut gimana ini? Habis nih. Mungkin sudah jelas ya Pak. Nanti mungkin untuk informasi lebih lanjut bisa melalui website ya Pak ya. Pajak.go.id ya Pak. Iya, itu situs pajak resmi. Di situ sudah lengkap semua ya Pak, informasi-informasi yang mungkin bisa kita peroleh kalau kita bingung, atau mungkin langsung ke kantor pajak juga ya Pak. Di sana bisa menanyakan. Betul, itu cuma kadang suka takut ya. Ya datang aja ke Unsur ya. Datang ya. Atau langsung ke Fakultas Ekonomi Unsur ya Pak. Bisa. Baik, untuk bapak-bapak, ibu-ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan seputar mungkin dari Pegadaian, dari bank sampah, atau juga dari pengelolaan pajak UMKM? Itu sudah cukup. Semoga segala informasi yang kita peroleh hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa membawa keberkahan dan juga manfaat-manfaat yang lebih baik untuk kedepannya. Itu. Untuk Bu Suci mungkin sudah cukup, Pak Supri, sudah cukup. Terima kasih atas kedatangan dan waktu yang diberikan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya pada pagi hari ini. Nanti kalau misal Bank Sampah ada event-event lagi ya Bu, bisa hadir. Nanti Bu Suci mungkin akan menginformasikan apa kegiatan-kegiatan yang bisa dilaksanakan oleh kita semua. Jadi nanti ke depan mungkin sudah banyak rencana-rencana, semoga nanti kondisinya memungkinkan dan juga nanti bisa diatur bagaimana kegiatan-kegiatannya, dan semoga bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya tetap sehat. Amin. Di kondisi seperti ini jaga kesehatan bapak-bapak ibu-ibu, tetap jaga jarak, tetap pakai masker, jaga kebersihan. Oh ya, setelah ini mungkin foto bersama, dan juga untuk bapak-bapak ibu-ibu yang ingin buka tabungan emas gratis dan dikonversikan ke dalam emas 50.000-nya yang biasanya harus dibayarkan untuk administrasi ini, untuk kali ini bisa 50.000 itu total menjadi saldo emas. Silakan nanti dikumpulkan KTP-nya, nanti saya foto, nanti bisa langsung pulang. Terima kasih bapak-bapak ibu-ibu, semoga nanti kita bisa berkumpul lagi di kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.